Halo, Assalamualaikum. Saat ini kamu seharusnya sudah bisa membuat sebuah kode program Java sederhana dengan menggunakan instruksi untuk mencetak. Kali ini kamu akan diajak naik level. Nanti setelah ini kamu akan bisa membuat kode program Java yang sudah menggunakan variabel. Kali ini kita akan melihat tentang konsep dan analogi variabel, perkenalan tipe data, deklarasi, inisialisasi, dan assignment, atau pemberian nilai variabel. Dan yang terakhir, konvensi identifier untuk variabel. Kamu pasti pernah mendengar istilah variabel di matematika. Dalam pemrograman, variabel juga digunakan untuk menyimpan data. Setiap variabel terdiri atas tipe data atau data type dan juga nilai. Untuk menggunakannya, variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi bayangkan variabel sebagai sebuah wadah untuk menyimpan sesuatu seperti gelas, ember, kotak, atau lemari. Jadi, jika ada persamaan matematika X sama dengan 2 ditambah 5, nah dari sini kita tahu bahwa X adalah sebuah variabel yang menyimpan data bertipe angka. Dari mana kita tahu angka? Karena 2 ditambah 3 ini akan menghasilkan angka. Maka tipe dari X adalah angka. Dia menyimpan data bertipe angka. Nah, pertanyaan besarnya, ini kan di matematika ya? Dalam pemrograman, ada tipe data apa saja sih? Ini dia jawabannya. Di pemrograman Java, tipe data terbagi dalam 2 golongan besar. Yang pertama ada tipe data primitif, dan yang kedua adalah tipe data referensi. Nah, golongan ini juga ada kategorinya sendiri. Primitif ada kategori boolean, bilangan bulat, dan bilangan real. Sedangkan referensi tipenya hanya satu golongannya. Kategorinya hanya satu, yaitu kelas. Dalam kategori boolean itu ada tipe data boolean. Kemudian dalam tipe kategori bilangan bulat ada byte, short, in, long, dan char. Sedangkan pada kategori real ada float dan double. Dan untuk tipe data referensi, golongan kelas, kategori kelas itu ada kelas string dan kelas-kelas lainnya. Nanti kita akan belajar lebih banyak. Ini ada banyak sekali tipe data memang. Tapi kita akan mempelajarinya secara bertahap, jadi tidak perlu khawatir. Tentang tipe data bisa kita cukupkan. Kita akan kembali lagi ke variabel. Jadi ini adalah cara mendeklarasikan variabel. Jadi deklarasi itu menyatakan bahwa sebuah variabel ada. Bagaimana caranya? Pertama kita bilang tipe data, kemudian spasi, nama variabel, titik koma. Contoh, boolean apakah hari Senin? Dari sini kita tahu bahwa tipe datanya adalah boolean dan nama variabelnya adalah apakah hari Senin. Contoh lain, kita punya int in jumlah mahasiswa. Titik koma. Jadi sama kan polanya? Integer adalah tipe data, jumlah nama mahasiswa adalah variabel. Kemudian kita punya float, tinggi saya. Float adalah tipe data, tinggi saya adalah nama variabel. Kemudian ada string sebagai sebuah tipe data, salam sebagai nama variabel. Juga bisa kelas saya, kelas DDP. Nama variabelnya adalah kelas DDP dan tipe datanya adalah kelas saya. Setelah variabel dideklarasikan, kita bisa memberikan atau menyimpan nilai dalam variabel-variabel tersebut. Caranya begini. Kita tulis nama variabelnya, kemudian kita tulis sama dengan, dan kemudian nilai yang mau disimpan. Contoh, apakah hari Senin? Ini nama variabelnya sama dengan false. False adalah nilainya. Polanya sama untuk contoh yang kedua. Jumlah mahasiswa sama dengan 223. Nama variabelnya adalah jumlah mahasiswa, ada sama dengan dan ada nilainya 223. Contoh yang ketiga juga sama polanya. Ada nama variabel, ada sama dengan, dan ada nilai. Contoh berikutnya juga sama. Nama variabel sama dengan dan nilai.
Nah, kalau yang di sini, yang terakhir, polanya juga sama. Jadi jangan tertipu dengan panjangnya pernyataan ya. Di sini nama variabelnya adalah kelas DDP dan nilainya adalah new kelas saya, kurung buka, kurung tutup. Cukup sederhana kan? Jadi kita deklarasikan dulu tadi. Kemudian kita berikan nilai. Nah, ternyata saya bisa mendeklarasikan dan memberikan nilai pada sebuah variabel sekaligus. Jadi tidak perlu dipisah pernyataannya. Caranya seperti ini. Integer A, ini kita tahu statement, cara, sintaks untuk deklarasi, tipe data, dan nama variabel. Kemudian kita pasangkan dengan A sama dengan 100. A adalah tipe nama variabel, kemudian adalah sama dengan, kemudian adalah 100. Ini adalah nilainya. Jadi dua sintaks tadi kita gabungkan menjadi satu. Jadi di sini ceritanya variabel A dideklarasikan dan langsung diberikan nilai. Ketika variabel diberikan nilai untuk pertama kalinya ya, berarti setelah dideklarasikan, kemudian kita berikan nilai. Nah, itu adalah pemberian nilai penyimpanan data pertama kali. Proses itu disebut inisialisasi. Jadi artinya apa? Inisialisasi adalah assignment atau pemberian nilai pertama kali. Sekarang kita akan melihat konvensi dalam menamakan variabel. Sebelumnya, kalian sudah diberitahu tentang cara menamakan kelas ya. Ini menggunakan upper camel case dan harus merupakan sebuah kata benda. Untuk variabel, di sini contohnya jumlah data, dia juga harus merupakan kata benda. Dan harus ditulis dengan huruf kecil tanpa spasi atau disebut lower camel case. Jadi yang satu upper, satu lower. Nah, ini artinya apa? Semua identifier yang dimulai dengan huruf kapital, kita bisa asumsikan sebagai nama kelas. Semua identifier yang dimulai dengan huruf kecil, berarti bisa kita asumsikan sebagai nama variabel. Nah, keduanya sama. Jangan sampai kita menggunakan simbol dolar pada identifier, karena ini nanti akan digunakan oleh tools untuk menamakan variabelnya secara otomatis. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan. Pertama, variabel merupakan tempat penyimpanan data yang memiliki nama, tipe data, dan nilai. Sebelum dipakai, sebuah variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Kedua, proses pemberian nilai atau assignment yang terjadi setelah deklarasi variabel disebut sebagai inisialisasi. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar dan selamat bersenang-senang. Sampai jumpa di video berikutnya.